Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan sistem perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Ini sebagai tugas mata kuliah sistem ekonomi. Lanjut saja. Berbicara tentang sistem ekonomi pula itu sering disebut dengan orde ekonomi. Sistem ekonomi adalah organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga atau peranata ekonomi, sosial, politik, ide-ide yang saling mempengaruhi satu sama lain, dituju ke arah pemecahan problem-problem produksi, industri, konsumsi untuk merupakan problem dasar setiap perekonomian dan dalam demi tercapainya kemakmuran masyarakat. Sejarah mencatat Indonesia mengalami beberapa sistem perekonomian. Berikutlah perkembangan sistem perekonomian di Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini. Yang pertama, ekonomi nasional tahun 1945 sampai 1959. Pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno mengeluarkan dua kebijakan, dan pada masa ini Indonesia masih disebut sebagai negara miskin. Dua kebijakan itu, yang pertama, sistem liberal, yaitu sistem yang memberikan kebebasan kepada semua individu untuk menentukan keputusan dalam tindakan ekonomi. Yang kedua, sistem sosialis, yaitu sistem yang memberikan kesetaraan terhadap masyarakat dalam kepemilikan faktor produksi. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan Belanda, karena pada saat itu perang mempertahankan kemerdekaan masih terjadi dan kabinet sering terganti. Itulah yang membuat kondisi perekonomian Indonesia menjadi melemah. Akhirnya dikeluarkanlah kebijakan yang disebut dengan Gunting Syarifuddin. Berdasarkan kebijakan tersebut, uang nickel dan uang jas fetch dari pemecahan Rp5 digunting menjadi 2. Gunting kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran sah dengan nilai setengah dari nilai semula. Gunting kanan dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula dan akan dibayar 30 tahun kemudian dengan bunga 3% setahun. Ini dilakukan untuk mengatasi inflasi. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Setelah dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Perekonomian Indonesia menjurus pada sistem etatisme, segala-galanya diatur pemerintah. Yang ketiga, masa demokrasi ekonomi tahun 1967 sampai 1998. Pada masa ini Indonesia sudah mulai berkembang dalam pemerintahan Soeharto, dan ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Soeharto. Yang pertama, Indonesia kembali bergabung dengan International Monetary Fund atau disingkat dengan IMF, sehingga bantuan keuangan dari negara asing masuk ke Indonesia. Pembebasan bea cukai impor dan mengulangi devaluasi rupiah sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor luar negeri. Yang keempat itu adalah ekonomi Pancasila tahun 1998 sampai sekarang. Menurut Dumai menjelaskan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalis ataupun menganut sistem sosialis. Secara konstitualis, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan sosialisme. Namun menurut Sanusi, sistem ekonomi Indonesia termasuk sistem ekonomi campuran yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun karakteristik sistem ekonomi Pancasila yaitu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup yang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, monopoli yang merugikan. Terus bagaimanakah sistem perekonomian sekarang dalam pemerintahan Jokowi?
dalam pemerintahan Jokowi saat 1 tahun pemerintahannya dikatakan ada sejumlah masalah yang dialami saat itu. Namun pada saat 5 tahun pemerintah Jokowi memerintah di Indonesia, pertumbuhan ekonomi mentok 55%. Ada dua persoalan utama yang membuat pertumbuhan ekonomi mentok di angka 5%. Yang pertama, belum sejalannya kebijakan ekonomi antar inflasi, atau mereka terkesan bergerak sendiri-sendiri, dan persoalan kedua itu adalah dari melambatnya kinerja ekspor. Mungkin sekian yang saya jelaskan tentang perkembangan sistem perekonomian Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.